Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video ini kami akan memaparkan hasil analisa harga pokok produksi PT Nozomi Otomotif Indonesia dengan menggunakan proses costing. Kami yang beranggotakan 3 orang yaitu Adila Leticia, Mila Damayanti, dan Robiatul Aulia. Untuk yang pertama kami persilakan Adila. Tentang perusahaan. PT Nozomi Otomotif adalah suatu perusahaan industri kendaraan roda 3. Produk-produk dari PT Nozomi Otomotif telah dipasarkan di seluruh Indonesia. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang proses produksinya menggunakan barang setengah jadi yang diimpor dari Cina, kemudian dirakit menjadi kendaraan roda 3. PT Nozomi Otomotif mulai menjalankan bisnis sejak tahun 2003 dan berafiliasi dengan prinsipal yang memiliki pengalaman terpercaya dan reputasi terbaik serta memiliki sertifikat ISO yang mencerminkan bahwa perusahaan mampu memasarkan produk dengan kualitas internasional. Pembuatan motor 3 roda saat ini berlokasi di Subang, Jawa Barat, dan kantor pusatnya di Komplek Duta Merlin, Jakarta Pusat. Nozomi memiliki lebih dari 500 jaringan penjualan dan layanan purnajual yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Nozomi telah berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai merek terkemuka dalam industri motor roda 3 pada Februari 2014. PT Nozomi Otomotif Indonesia bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKKP menandatangani kontrak payung pengadaan kendaraan bermotor pemerintah. Kontrak tersebut mengawali perjalanan panjang produk Nozomi di lingkungan pemerintah. Lalu selanjutnya ada struktur organisasinya. Terus selanjutnya itu ada instruksi kerja pemesanan atau order unit. Yang pertama kita harus yang pertama itu ada dealer. Dealer itu membuat purchase order atau PO kemudian dikirim ke NOI, OPSU atau operational support via email atau fax. Yang kedua itu ada staf OPSU. Staf OPSU itu menerima PO, yang kedua ada cek stock and aging by system, lalu ada cek outstanding AR dan limit plafond, lalu ada input PO jadi SO ke sistem proses approval SO, lalu kita ke faktor Subang. Di sini ada terima SO yang sudah di-approve, lalu penyiapan unit dan perlengkapan, lalu ada input data ke surat jalan dan kirim unit sesuai dengan laporan kerja. Lalu setelah itu ada dealer. Dealer itu untuk menerima unit, cek kondisi unit dan kelengkapannya, dan klaim jika unit reject atau tidak lengkap. Lalu selesai. Di sini terdapat proses pemasangan unit motor 3 roda. Yang pertama, pemasangan kerangka. Yang kedua, pemasangan roda. Yang ketiga, pemasangan part dan kelistrikan. Yang keempat, pemasangan tangki bensin. Kelima, pemasangan body part. Yang keenam, pemasangan bak atau cargo. Yang ketujuh, proses pengetesan atau pengecekan. Yang kedelapan, selesai. Nah, kemudian untuk karyawan dari PT Nozomi ini ada 500 orang, karyawan bengkelnya ada 200 orang, outsourcingnya ada 300 orang, vendornya ada 1000 orang, dan dealernya sudah 2500 orang. Lalu di sini sudah ada pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Yang pertama, apakah pembuatan unit dilakukan setiap hari atau setiap ada pemesanan? Jawabannya itu setiap hari, karena kita melakukan setiap hari itu jika nanti ada pemesanan, kita sudah ada stoknya di pabrik, jadi kita tidak perlu buat lagi. Lalu yang kedua, dalam sehari bisa menghasilkan berapa unit?
Jawabannya itu ada 20 unit dalam per hari. Terus berapakah pemakaian biaya dalam menghasilkan 1 unit? Untuk pemakaian biaya itu dalam 1 unit itu kita sekitar 17.758.785 perak. Lalu terdapat biaya bahan apa saja yang digunakan dalam 1 unit? Ada biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku langsung. Lalu berapakah jumlah tenaga kerja dalam usaha tersebut? Dalam usaha tersebut kita ada 500 orang. Nah, 500 orang itu di kantor pusat itu ada 100 orang, lalu di pabrik itu ada 400 orang. Terus berapakah biaya tenaga kerja langsung dalam pembuatan seluruh unit? Untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu dalam pembuatan unit ada 8.098.199 rupiah. Terus apakah harga unit sudah termasuk ongkos kirim? Belum. Untuk harga unit itu belum termasuk ongkos kirim karena kan setiap daerah itu kan beda-beda ya. Ada kilometernya, atau ada ongkos BBM-nya gitu. Terus apakah setiap unit harganya berbeda? Berbeda karena setiap unit itu mereknya berbeda dan pembuatannya juga berbeda. Nanti di sini tuh ada harga unitnya itu berbeda-beda karena di sini ada tipenya yang berbeda. Dan di sini ada Azabu 150 AC. Nah, di sini tuh harganya itu ada 27.735.000. Lalu di sini yang Sri Kandi 110 harganya itu 25.215. Lalu ada Azabu 200 PC, di sini harganya 31.690. Sini ada Azabu 150 AC, sini ada 27.235. Azabu 150 WC ada 28.935, dan ada Azabu 200 WC LC 32.950.000. Nah, di sini untuk tipe ini yang paling murah sih Sukandi. Karena untuk Sukandi ini dia itu tipe baknya dan untuk tipe motornya itu berbeda dari yang lain. Next. Berikut bahan baku langsung yang akan digunakan dalam pembuatan unit. Di sini terdapat kode item. Untuk kode ADS K8000045G untuk keterangan itemnya untuk bolt hex 10 mm x 3,5 R dengan jumlah 12 dengan harga 13.000, jadi totalnya itu 156.000. Untuk kode item ADS K8000045G untuk keterangan itemnya bolt hex 10 mm kali 3,5 L, jumlahnya 12, harganya 13.000, totalnya 156.000. Untuk kode item ABC K590000200J, keterangan itemnya nutir, jumlah 12, harga 10.200, total 122.400. Kode item ABC K590000201J, keterangan item nut hex 10 mml, jumlah 12, harga 10.200, total 122.400. Untuk kode item AAW K11200210A, keterangan item inlet valve, jumlah 2, harga 50.000, 1, total 100.002. Kode item AAW K11530010A, keterangan item needle roller bearing, jumlah 1, harga 250.000, total 250.000. Untuk kode item Selanjutnya next.
Nah, di tabel ini terdapat unit yang dimasukkan dalam proses produksi yaitu sebanyak 250 unit dan yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 250 unit, kemudian unit dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan baku langsung 100%, tenaga kerja langsung dan overhead 50% sebanyak 500 unit. Nah, lalu di sini ada perhitungan unit produksi ekuivalen. Di sini unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya ada bahan baku langsung 250, tenaga kerja langsung ada 250 dan overhead pabrik 250. Lalu ditambah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian tidak ada. Lalu di sini ada bahan baku langsung 500 unit dikali 100%. Di sini ada bahan baku langsungnya ada 500. Lalu di sini ada tenaga kerja langsungnya 500 unit dikali 50%, terdapat tenaga kerja langsung 250, lalu ada overhead pabrik 500 dikali 50%, ada di overhead pabrik 250, lalu ada unit produksi ekuivalen, di bahan baku langsungnya ada 750, tenaga kerja langsungnya ada 500, dan di overhead pabriknya ada 500. Terdapat biaya per unit. Untuk biaya yang dikeluarkan di Januari untuk biaya dari departemen sebelumnya dengan jumlah 409.448.502. Untuk tenaga kerja langsung 4.049.099.849. Untuk overhead pabrik 4.652.272.404. Untuk unit ekuivalen pada biaya dari departemen sebelumnya 750.000, dari tenaga kerja langsung 500, overhead pabrik 500. Biaya per unit pada biaya dari departemen sebelumnya 356.042, tenaga kerja langsung 8.098.199, overhead pabrik 9.340.544. Jadi untuk biaya per unitnya totalnya 13.758.785. Untuk biaya per unit ini kita akumulasi dalam 1 bulan. Jadi untuk biaya ini semuanya itu dalam 1 bulan. Lalu di sini ada laporan harga pokok produksi. Untuk pemakaian bahan bakunya itu ada persediaan bahan baku awal 15.547.933.828 rupiah. Lalu pembelian bahan bakunya itu ada 4.792.158.677 rupiah. Lalu ada biaya angkut pembelian bahan baku ada 122.184.219 rupiah. Lalu ini ditotal menjadi ini dikurangi menjadi 4.699.979.458 rupiah. Lalu di sini ada retur pembelian bahan baku. Nah, returnya itu kita kurangi dari yang di atas. Returnya itu ada 530.283.734 rupiah. Lalu jadi dari yang persediaan bahan baku awal kita kurangin dengan yang biaya-biaya tersebut menjadi 20.748.192.021 rupiah. Lalu persediaan bahan baku akhirnya itu kita kurangin 11.069.409.855 rupiah. Terus pemakaian bahan bakunya itu ada 31.817.601
Rp1.876. Lalu di sini ada upah langsungnya itu ada Rp409.176.198. Lalu di sini ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu terdiri dari upah tidak langsung ada 10.220.033 rupiah. Lalu gaji pengawas produksi ada 8.732.000 rupiah. Lalu ada biaya pemeliharaan mesin ada 1.756.555.825 rupiah. Lalu ada biaya perlengkapan pabrik ada 2.734.487.735 rupiah. Lalu ada biaya penyusutan mesin pabrik ada 1.393.979.769 rupiah. Lalu ada biaya penyusutan gedung pabrik ada 12.334.358 rupiah. Lalu jumlah biaya produksinya itu ada 18.278.334.322 rupiah. Lalu jumlah biaya produksinya itu ada 50.512.397 rupiah. Lalu di persediaan dalam proses awalnya ada 70.282.002 rupiah. Dan jumlah barang dalam proses ada 50.555.394.399 rupiah. Lalu dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir ada 3.201.647.742 rupiah. Lalu menjadi harga pokok produksinya itu dalam sebulan ada 53.772.141 rupiah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis harga pokok produksi pada PT Nozomi Otomotif Indonesia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.